Sekarang kita akan meninjau faktor lingkungan kedua yang sangat penting bagi kehidupan di terestrial, yaitu tanah gitu ya. Jadi tanah ini by definition tersusun atas 4 komponen utama, yaitu komponen mineral atau partikel inorganik. Nah, ini yang seperti ini merupakan hasil pemecahan batuan. Yang kedua adalah materi organik yang di dalam gambar ini biasanya melekat di antara mineral-mineral ini. Materi organik itu hasil dari dekomposisi semua organ hidup yang ada di atasnya begitu. Nah, materi inorganik atau mineral itu bentuknya itu tidak beraturan. Pada saat ada material bentuk yang tidak beraturan itu berdekatan, ya, dia akan membentuk rongga. Beda kalau partikelnya itu bentuknya sama, dia mungkin kalau berjejer-jejer tidak membentuk rongga. Nah, rongga ini ya terisi oleh apa? Pada saat tertentu dia terisi oleh gas, kalau lagi nggak diisi oleh air begitu ya. Jadi yang namanya tanah itu kondisinya tersusun atas 4 unsur ini ya, partikel mineral, organik, gas dan air begitu. Nah, tanah ini merupakan habitat dari berbagai organisme ya yang ada di situ yang secara kolektif akan mendukung kehidupan tumbuhan ya. Jadi makanya dikatakan soil itu adalah media tumbuh untuk tumbuhan. Dan Anda bisa bayangkan ini pori-pori ini kan diisi air. Kalau ada hujan, air yang diserap tanah itu kan maksudnya dia mengisi pori-pori ini turun ke bawah karena gravitasi. Jadi kondisi tanah ini sangat mempengaruhi bagaimana air itu disirkulasikan melalui bumi begitu ya. Nah, nature recycling system ya. Jadi semua kegiatan dekomposisi segala macam itu terjadi di tanah ya. Jadi tanah ini kita coba lihat bagaimana sih tanah ini terbentuk dan bagaimana kemudian pembentukan tanah itu mempengaruhi karakter. Jadi tanah ini ya tadi isinya ada partikel mineral, organik, ya, ada udara dan air. Itu terbentuk dari 2 proses utama. Ya, yang dari arah bumi batuan itu ada proses pelapukan batuan. Jadi dari batuan induk over time mengalami pelapukan, dipecah-pecah, jadi ukurannya kecil-kecil yang tadi menjadi apa yang digambar tadi ditunjukkan sebagai partikel mineral atau materi inorganik. Ya, dari atas semua organisme yang mati baik hewan, tumbuhan, mikroba itu kan pada akhirnya membusuk. Bahasa teknisnya pembusukan itu kan biological decomposition. Dia akan menghasilkan potongan-potongan materi organik ya yang kemudian menyusun tanah. Nah, itulah soil gitu ya. Ya, itulah tanah. Jadi by definition tanah itu terdiri dari potongan materi organik ya dan juga potongan hasil pelapukan batuan gitu. Nah, sehingga 2 proses ini bahan yang terjadinya proses ini dan bahan yang terlibat itu akan mempengaruhi sifat tanah. Nah, dikatakan karakter tanah itu merupakan interaksi dari 5 faktor. Ya, yang pertama, parent material itu adalah batuan induk yang akan dilapukkan menjadi partikel mineral. Kondisi iklim, biotic factor, topografi dan waktu gitu ya. Jadi parent material itu menyediakan substrate from which soil develop ya. Ini sumber materi inorganik tadi. Iklim ya akan mempengaruhi perkembangan tanah melalui ya kondisi suhu, curah hujan ya dan ini bisa langsung mempengaruhi laju dekomposisi atau secara tidak langsung mempengaruhi vegetasi apa dan hewan apa yang hidup di situ dan akhirnya dia akan mati gitu. Ya, semua makhluk hidup pada akhirnya mati dan menyumbangkan
biomasanya itu untuk tanah sebetulnya. Itu very biological gitu ya. Jadi kita semua hewan, tumbuhan, kita semua apa? Kalau mati itu mengembalikan nutrien yang selama ini ada di dalam tubuh kita ke tanah melalui proses biological decomposition. Topografi ini mempengaruhi jumlah air ya, dan resiko kehilangan tanah itu tergerusnya tanah karena erosi ya. Jadi kalau suatu tempat yang letaknya di punggungan ya, itu tanahnya biasanya tipis karena tergerus terus ya, karena erosi, karena di daerah miring, berbeda dengan di daerah lembah. Nah, semua proses dekomposisi, baik dekomposisi biologi ataupun melakukan baktuan itu memerlukan waktu. Nah, paling mudah adalah melihat bahwa tanah itu, kalau kita sekarang melihat tanah kemudian bisa dicangkul, dipakai nanam, itu proses pembentukannya sangat lama. Yang dibentuk oleh dua proses tadi, lakukan batuan dan biological decomposition. Jadi Anda bayangkan saat bumi ini baru terbentuk, belum banyak tumbuhan, ya nggak langsung hutan kan di bumi ini, pasti ada kehidupan awal ya, dibentuk oleh batuan dengan organisme perintis yang mungkin sangat sedikit dan bentuknya sangat sederhana, lumut-lumutan ya. Over time perubahan cuaca itu membuat bedrock ini disintegrating. Jadi terutama di bagian atasnya ini secara mewaktu dia dipecah-pecah ya. Lapuk batuannya itu menjadi ukuran kecil-kecil. Jadi kita lihat satu-satu ini tahapan, kira-kira menggambarkan tahapan perkembangan batuan. Ini juga menggambarkan tahapan waktu ya. Jadi di sini di tahap awal bedrock ini gede-gede, semakin ke sini semakin kecil-kecil kan ini ukuran partikelnya. Itulah yang di kondisi tanah yang sudah berkembang di tahap ini menyusun apa yang kita tadi katakan partikel mineral. Ya, di saat yang sama ya, kalau ada tumbuhan perintis itu kan busuk ya. Lama-lama kalau dia busuk, dia menyumbangkan materi organik. Jadi over time ada sedikit materi organik yang ditambahkan ke tanah, ditambahkan ke substrat ini. Kalau belum ada materi organik, belum tanah namanya kan. Nah, jadi di awal perkembangannya tanah itu sangat tipis sekali ya, karena apa? Sumber materi organik juga nggak ada. Begitu ada yang materi organik, maka daerah itu tanahnya tipis, sudah bisa mensupport kehidupan yang agak lebih besar. Ya. Jadi over time semakin banyak tumbuhan yang tumbuh di sana, semakin banyak materi organik dari sisa tumbuhan yang akhirnya toh mati ya, ada di sini nambah materi organik, dan kelama-kelamaan tanah itu jadi tebal ya. Tanah itu jadi tebal karena hasil proses dekomposisi batuan dan pelapukan organik dari material yang ada di atasnya yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya, jadi proses pembentukan tanah itu lama. Tapi hilangnya karena erosi cepat ya. Kalau lahan ini tiba-tiba vegetasinya dihilangkan, kemudian gampang kan dierosi. Ya, jadi yang harus dipahami dari tanah itu adalah sumber daya yang luar biasa. Karena proses pembentukannya sangat lama dan hilangnya kalau kita tidak mengelola dengan baik sangat cepat. Ya. Nah, ini proses ini yang paling gampang. Ini proses ini terjadi dalam waktu yang sangat lama ya. Ordenya mungkin ratusan tahun atau ribuan tahun. Tapi paling gampang Anda bisa membayangkan ini adalah kalau melihat gunung api yang baru meletus ya. Gunung api yang baru meletus memuntahkan batuan yang besar-besar. Nah, di titik itu kan menggambarkan seperti keadaan di awal pembentukan tanah
ya udah batuan aja. Apakah itu bisa jadi hutan? Ya bisa kali kalau ditunggu sampai ratusan tahun sampai substrat tanahnya itu pelan-pelan terbentuk. Nah, gitu ya. Jadi sekarang kita akan membahas sebentar tentang karakter dari tanah. Tadi bolak-balik saya katakan ada partikel mineral. Nah, partikel mineral itu sangat penting karena itu menggambarkan struktur fisik dari tanah. Nah, partikel mineral tanah itu bisa dibedakan dari ukurannya, ya. Bisa dibedakan dari ukurannya, bisa dibedakan dari warnanya ya, tapi kita akan lihat satu karakter yang penting, yaitu apa yang namanya tekstur. Tekstur itu suatu kondisi yang menggambarkan proporsi dari tiga ukuran partikel tanah. Ya, jadi partikel tanah yang kita sebut dengan pasir, ya. Ini sand itu pasir, clay ini adalah liat, ya, silt ini adalah debu. Ya, ketiganya itu berbeda ukuran. Kalau sand atau pasir itu ukurannya paling besar. Kalau clay, liat itu ukurannya paling kecil, ya. Ini ada kisaran ukuran. Silt itu atau debu itu di tengah-tengah. Nah, jadi ukuran ini menjadi penting dan biasanya di tanah itu terjadi disusun oleh ketiga fraksi ukuran tanah itu dengan proporsi yang berbeda-beda. Ya, jadi penamaan tekstur tanah ini menggambarkan proporsi dari ketiga komponen ini. Ya, jadi ini nanti kelihatannya di praktikum Anda akan diajari bagaimana kita mengetahui suatu tanah yang kita ambil itu berapa sih proporsi pasir, liat dan debunya gitu. Ada teknik tertentu. Taruhlah kita sekarang sudah mengetahui segenggam tanah yang kita ambil itu proporsi dari ketiganya di mana. Kemudian kita akan gunakan itu untuk menentukan tanah itu teksturnya seperti apa. Nah, ini adalah yang di dalam segitiga itu adalah sebutan tekstur. Ya, ini liat ya, clay ya. Nah, menentukannya bagaimana? Dilihat dari proporsi ketiga fraksi tadi. Jadi misalnya kalau tanah yang kita ambil itu punya fraksi clay-nya itu 70%, ya. Kemudian fraksi clay-nya 70%, kemudian fraksi ininya apa? Sand-nya itu 20%, dia akan ke sini kan ya. 20%. Nah, sisanya mungkin yang ini, yang 10% ini. Nah, persinggungan dari ketiga fraksi itu kan di sini, maka kita namakan tanah itu sifatnya clay, begitu ya. Ekstrimnya di sini. Silt itu dibentuk oleh kondisi perbandingan fraksi tanah yang seperti apa. Ya, ini kalau presentasi sandnya itu 90, presentasi clay-nya itu sangat rendah, ya. Tapi silt-nya itu 90, sebagian besar silt, sand-nya itu sangat rendah, dan clay-nya itu juga sangat rendah. Ini namanya silt atau debu. Jadi gitu kira-kira membaca segitiga tekstur. Nah, ini menggambarkan horizon tanah. Jadi di grafik perkembangan tanah tadi, ya, awal perkembangan tanah kan masih batuan, ya, tidak terlihat apa-apa. Sejalan dengan perkembangan waktu di grafik yang paling kanan tadi, tanah sudah mulai terbentuk. Nah, pada saat tanah terbentuk itu, lama-kelamaan proses pembentukan tanah yang diwarnai dengan kandungan materi organik yang terus-menerus ditambahkan, ya, karena pembentukan tanahnya sudah lanjut itu, dan kemudian di saat yang sama kan ada pori-pori, ada air hujan, dia juga membawa beberapa partikel tanah kecil itu balik ke sini, begitu menghasilkan suatu struktur di mana ada bagian-bagian secara vertikal yang bisa dibedakan secara tegas.
itu yang namanya membentuk horizontal layers. Ya, jadi biasanya ada sebutan-sebutannya. Kalau bagian atas yang isinya hanya materi organik saja, belum ada campuran partikel mineral, namanya organic layer, O. Ya, isinya apa? Undecomposed or partially decomposed material. Jadi yang daun-daun, batang-batang yang baru jatuh begitu ya, belum terdekomposisi sempurna atau sebagian, itu menyusun horizon O. Makanya namanya O. Ya, kalau saya sih ini by definition bukan tanah ya, karena belum ada partikel mineralnya, cuman organik aja. Ya, jadi potongan-potongan kecil hasil dekomposisi itu kemudian menyusun bagian ini yang namanya horizon A. Inilah horizon tanah yang paling penting karena ini adalah bagian yang horizon yang paling subur, tempat sebagian besar perakaran tumbuhan baik pohon perdu herba berada. Ini bahasa bahasa umumnya adalah tanah pucuk ya, atau top soil ya, horizon A ini. Ini adalah sumber daya yang harus diselamatkan. Ya, kalau kita akan menambang ya, tambang batu bara, itu kan tambang batu bara ada di bawah. Jadi semua tanahnya itu dikupas dulu ya untuk ngambil batu bara. Nah, biasanya pada saat proses pengupasan ini bagian ini harus diselamatkan. Karena ini media tumbuh yang terpenting. Ya, di bawah A itu ada horizon B, ya karakternya sedikit berbeda, tapi ini materi organiknya lebih sedikit dibanding ini. Ya, jadi bagaimanapun juga horizon horizon A ini adalah horizon yang paling penting dari sudut pandang untuk mensupport kehidupan tumbuhan. Semakin ke bawah itu horizon C isinya unconsolidated material ya. Jadi masih bongkahan-bongkahan besar. Nah, jadi ini tadi saya sudah sampaikan, harusnya jadi pertanyaan ya. Ini soal ini tanah atau bukan, nanti dikeluarin di quiz saja ya. Nah, kenapa kemudian kita perlu melihat beberapa karakter tanah? Yang penting adalah tadi ukuran ya, fraksi yang kita sebut dengan apa tadi? Tekstur. Karena apa? Tekstur itu akan mempengaruhi pori gitu ya. Pori itu akan, banyaknya pori itu akan mempengaruhi gampang tidaknya air itu nerobos ke situ, turun ke bawah ya, sesuai gravitasi. Ya, jadi sandy soil ya yang teksturnya sebagian besar itu pasir, ukurannya besar. Kalau materi yang ukurannya besar-besar itu berjejer-jejer, rongganya akan jauh lebih besar-besar daripada materi yang ukurannya kecil-kecil, partikel yang ukurannya kecil-kecil berjejer. Jadi clay yang partikelnya ukurannya kecil-kecil, dia akan menghasilkan pori-pori yang totalnya lebih sedikit daripada sandy begitu ya. Ya, jadi pada saat peristiwa hujan misalnya ya, hujan sampai di permukaan tanah, air itu kan akan masuk. Nah, peristiwa masuknya air dari luar ke dalam tanah itu namanya infiltrasi. Nanti kita ada bahasan ini lagi di bagian bab belakang. Tapi paling tidak di sini Anda sudah bisa bayangkan air itu harus lewat pori-pori ini kan. Kemudian dia akan turun ke bawah mengikuti gravitasi ya. Sehingga lebarnya pori itu akan menentukan seberapa cepat air itu bisa diserap oleh tanah. Air yang yang core soil ya have higher infiltration rate karena itu tadi ukurannya yang besar-besar sehingga porinya juga besar-besar ya. Jadi itu kira-kira nah ini juga menentukan bagaimana kemampuan tanah itu memegang air begitu. Ya, karena air itu apakah dia bisa ditahan di posisi ini atau turun ke bawah, bergantung salah satunya adalah kekuatan gaya kapilaritas dari permukaan partikel mineral ini dan juga ditentukan oleh materi organik yang melapisinya. Kalau pori-porinya besar, ini kan air yang nggak terpegang banyak. Jadi sebagian besar air itu akan water drains through it quickly. Akan gampang dia turun ke bawah. Ya, tapi kalau dia
clay, dia punya clay ini relatif relatif lebih memegang air. Ya, tapi clay coarse ini biasanya kondisi tanah yang baik itu ada campuran di antaranya. Kalau semua isinya sandy soil ya dia cepat draining gitu tak, sehingga tumbuhan itu nggak bisa mengakses air gitu akar-akarnya karena dia cepat banget turun. Di samping kemudian secara struktur dia tidak kuat. Tapi kalau kebanyakan clay ya, hujan deras sedikit karena porinya kecil-kecil, air turunnya ke bawah karena jalannya kan sempit, gampang menggenang dia. Gitu. Ya, jadi ini kenapa ukuran partikel tanah itu jadi penting ya. Ini bagian terakhir dari kuliah ini, jadi menginformasikan bahwa materi-materi yang saya sajikan ini saya mengambil dari buku ini, terutama di menggabungkan bab 2 dan 4. Silahkan untuk dipelajari.